Oke, malam hari ini topik kita adalah tentang malaikat ya. Apa itu malaikat? Bagaimana malaikat diciptakan? Apa pekerjaan malaikat? Itu yang akan kita pelajari malam hari ini. Mungkin kita sudah terbiasa untuk mendengar tentang kata malaikat ini ya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, malaikat itu bahasa Ibraninya adalah malak. Dan kata ini ditemukan 103 kali di dalam bahasa Ibrani. Sedangkan untuk bahasa Yunani itu ditemukan 175 kali. Sebagai utusan ilahi, malaikat adalah keberadaan surgawi yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah tertentu. Baru malaikat ini utusan yang berbicara dan bertindak atas nama orang yang mengutus dia, atau Allah yang mengutus dia. Baru di data-data yang kita lihat, malaikat ini adalah makhluk, tetapi suci dan mantap, walaupun mempunyai kemauan yang bebas, dan karena itu bisa terpengaruh terhadap godaan dan dosa. Jadi malaikat ini adalah makhluk, artinya ciptaan, dan dia diciptakan memiliki kemauan yang bebas atau kehendak bebas, dan dia bisa terpengaruh, dia bisa tergoda, bahkan bisa jatuh dalam dosa. Di dalam Alkitab bisa kita temukan beberapa sebutan untuk malaikat. Malaikat juga disebut sebagai putra Allah. Sebutan putra Allah ini pada tahap sebelum mereka jatuh. Jadi malaikat itu sebelum jatuh disebut juga sebagai putra Allah. Mereka putra Allah yang diciptakannya. Beda dengan Yesus ya. Yesus disebut anak Allah karena dia adalah firman Allah sendiri yang turun menjadi manusia. Sedangkan malaikat ini sebagai ciptaan. Baru malaikat ini juga disebut yang kudus. Mereka dikuduskan atau dipisahkan oleh Allah dan untuk Allah sebagai pelayan dari kekudusannya. Jadi malaikat ini disebut yang kudus ya. Ini bisa dibaca di dalam Mazmur 89 ayat 5 dan 7. Tetapi malaikat ini juga disebut tentara atau pasukan surgawi. Dan jumlahnya di sini jutaan, artinya jutaan keberadaan surgawi yang mengelilingi Allah. Ayat Alkitabnya di sini ada dilihat. Jadi kalau kita melihat tentang malaikat ini adalah ciptaan Tuhan yang memang berbeda dari manusia karena mereka dikatakan makhluk roh ya, tidak memiliki tubuh fisik seperti kita, memiliki darah atau memiliki daging, memiliki tulang, tapi memiliki kehidupan. Nah, di situ. Baru 3 kata penting tentang malaikat. Ini harus kita pelajari untuk memahami, untuk kita mengenal malaikat di dalam Alkitab. Yang pertama itu malaikat Tuhan. Kalau kita membaca kitab PL, akan banyak kita temukan yang namanya malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan di situ Tuhan huruf besar. Ya, ini Tuhan huruf besar ini digambarkan sebagai makhluk surgawi yang diutus Allah untuk berurusan dengan manusia sebagai agen pribadinya. Jadi malaikat ini sebagai agen pribadi daripada Tuhan atau juru bicara. Makanya nanti kalau kita belajar Alkitab kan ketika Allah menghendaki atau ingin memiliki sebuah rencana, maka dia akan mengutus malaikatnya. Dalam beberapa data, malaikat Tuhan ini juga disamakan dengan Tuhan sendiri dan bukan hanya berbicara dalam nama Tuhan. Tetapi Tuhan sebagaimana dalam bentuk kalimat orang pertama. Misalnya, kalau kita melihat dengan Hagar ya, jadi malaikat Tuhan yang berjumpa dengan Hagar itu adalah Tuhan itu sendiri atau teofani dari Tuhan. Makanya nanti kalau kita dilihat di dalam kitab PL, malaikat Tuhan ketika itu tulisan huruf besar
itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita perdalam lagi, inilah yang disebut dengan firman itu sudah menyatakan diri dalam konteks PL. Jadi bukan Bapa itu yang hadir, tapi firman-Nya hadir dalam rupa malaikat Tuhan yang berbeda dari malaikat. Baru kita lihat juga ini di dalam tempat Ishak hendak dikorbankan, kan ada malaikat Tuhan di situ. Pada saat Yakub juga, bahkan nyala api yang keluar dari semak duri pada zaman Musa, itu juga adalah malaikat Tuhan, dan ini adalah penyataan diri Allah melalui firman yang hadir dalam kemuliaan, yaitu yang disebut malaikat. Demikian juga dengan Gideon. Baru nanti di dalam Alkitab juga kita akan temukan ada namanya malaikat jemaat. Itu di kitab Wahyu. Beberapa orang penafsir ini ya, beranggapan bahwa kata ini hanya mengacu kepada seorang tokoh pemimpin masing-masing gereja. Tetapi ada juga penafsir lain mengatakan bahwa kenyataan ini menyiratkan bahwa setiap gereja lokal memiliki malaikat sendiri yang mewakilinya di surga. Setidak-tidaknya melalui para malaikat, inilah semua pesan disampaikan kepada ketujuh jemaat. Kepada jemaat. Jadi, yang pertama kan malaikat Tuhan. Yang kedua, itu malaikat jemaat. Ini pemimpin jemaat, atau diartikan ini ada malaikat yang disuruh Tuhan untuk menyertai daripada orang-orang percaya. Baru yang ketiga, malaikat. Jadi malaikat Tuhan, malaikat jemaat, dengan malaikat, ini perlu diperhatikan ketika kita belajar Alkitab. Oke. Oke, sekarang kita masuk kepada natur dan atribut malaikat. Malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. Tidak memiliki tubuh seperti manusia. Bahkan dikatakan malaikat itu tidak kawin. Dan malaikat itu juga tidak mati. Kalau ini kita kaitkan dengan Yesus yang mengajarkan tentang keadaan surga, bagaimana hidup orang Kristen ketika masuk surga, Yesus mengatakan hidup manusia itu nanti surga seperti malaikat. Jadi dari sini sudah dapat satu kebenaran, ketika Yesus mengatakan manusia nanti ketika masuk surga, maka hidup seperti malaikat, berarti di surga itu tidak ada kawin dan tidak ada lagi kematian. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa di surga itu ada kawin, maka itu sudah berbeda dengan ajaran Yesus, bahkan berbeda dari kebenaran iman Kristen yang berdasar kepada kitab PL dan PB. Itu beda sekali ya. Jadi malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. Itu malaikat itu bersifat roh ya. Tidak memiliki tubuh seperti manusia. Baru malaikat ini adalah makhluk ciptaan yang diciptakan oleh firman-Nya. Itu ada di Mazmur 148 ayat 2 sampai 5. Bahkan Allah menciptakan malaikat ini oleh firman. Jadi oleh firmanlah Allah menciptakan malaikat supaya kemudian malaikat ini memuliakan Allah. Sedangkan Yesus adalah firman sendiri yang menjadi manusia. Maka dari sini kita melihat bahwa Yesus itu lebih tinggi, lebih mulia daripada malaikat. Walaupun Yesus pernah merendahkan diri lebih rendah dari malaikat. Nah, jadi ini satu kebenaran iman Kristen ya. Malaikat itu tidak kawin, malaikat itu tidak mati. Dan manusia ketika masuk surga, maka hidup seperti malaikat. Tidak ada kawin di sana. Dan itu jelas dikatakan oleh Yesus. Dan juga tidak mati lagi. Jadi kalau ada ajaran mengatakan bahwa di surga itu ada kawin mawi, itu berbeda dari iman Kristen. Jadi malaikat adalah makhluk ciptaan yang diciptakan oleh firman Allah. Mazmur 148 ayat 25. Dan Allah menciptakan ini oleh firman, dan firman itu sendiri adalah Yesus. Tujuannya adalah supaya para malaikat ini memuliakan Allah, bahkan para malaikat ini memuliakan Yesus. Jadi malaikat ini memuji Allah pada waktu mereka diciptakan. Ini bisa dibaca di dalam Ayub 38 ayat 6 sampai 7. Baru kalau kita melihat di dalam Alkitab, malaikat ini diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Mengapa diciptakan secara serentak?
Karena malaikat ini tidak mampu untuk beranak cucu lagi. Berarti kalau dikatakan manusia nanti ketika masuk surga, hidup seperti malaikat, berarti di surga itu tidak ada kawin-mawin, dan tidak ada di sana beranak cucu. Beda dengan ajaran orang yang mengatakan bahwa di surga itu bisa kawin lagi dan sebagainya. Bahkan apapun yang kita ingini itu bisa terjadi. Kalau orang pengen punya anak, bisa. Kalau orang punya apapun, bisa katanya. Tapi itu berbeda dengan apa yang diajarkan di dalam ajaran Kristen. Jadi malaikat itu diciptakan secara serentak dan jumlahnya tidak terhitung. Dan mereka ini tidak mampu untuk beranak cucu. Baru dikatakan jumlah mereka itu beribu-ribu, tak terhingga di situ ya. Dan malaikat ini memiliki urutan-urutan yang urutan yang lebih tinggi daripada manusia. Baru kalau kita melihat di dalam Alkitab dikatakan malaikat ini tidak tunduk pada keterbatasan manusia. Artinya malaikat ini tidak dapat mati. Makanya nanti malaikat pun ketika dihukum di neraka yang mengkhianat. Tapi malam hari ini kita tidak berbicara tentang malaikat yang mengkhianat atau iblis ya. Nanti mungkin itu minggu depan. Jadi malaikat ini juga dikatakan lebih berhikmat daripada manusia. Namun hikmatnya terbatas. Jadi malaikat ini lebih berhikmat daripada manusia. Tapi mereka terbatas. Baru malaikat ini lebih berkuasa daripada manusia, tetapi kuasa mereka terbatas. Jadi inilah tentang natur dan atribut malaikat. Naturnya itu memang tidak tunduk pada keterbatasan manusia, lebih berhikmat daripada manusia, lebih berkuasa dari manusia, tetapi mereka terbatas. Nah, ini malaikat. Kita lihat lagi berikutnya. Para malaikat ini kita lihat klasifikasi ya. Di dalam Alkitab ada beberapa klasifikasi malaikat. Para malaikat yang berperan sebagai penguasa atau di dalam pemerintahan. Yang pertama itu ada namanya malaikat Mikael. Malaikat Mikael ini adalah penghulu malaikat atau disebut ini malaikat pemimpin perang. Dan dia ini pemimpin besar. Itu bisa kita lihat di Yudas ayat 9 ya, Daniel 12 ayat 1. Dan Mikael ini sebagai pelindung Israel. Bahkan akan berperang atas nama Israel melawan setan dan pengikutnya. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Pemimpin-pemimpin terkemuka ini adalah Mikael ini, dan Mikael salah satu dari pemimpin terkemuka di antara malaikat itu. Itu yang pertama Mikael ya. Yang kedua Gabriel. Malaikat Gabriel ini adalah penghulu malaikat pembawa kabar. Artinya di sini kalau Gabriel ini artinya manusia Allah atau Allah adalah kuat. Gabriel ini menyatakan dan menjelaskan maksud Allah dan rencana Allah tentang Mesias dan kerajaannya kepada para nabi dan orang Israel. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab, Mikael ini tugasnya itu adalah pemimpin atau penghulu malaikat perang. Dan nanti di akhir zaman Mikael inilah yang memimpin pasukannya untuk berhadapan dengan kuasa iblis Lucifer ya. Baru Gabriel ini malaikat yang membawa kabar baik. Maka kalau kita lihat di dalam Alkitab, Gabriel berjumpa dengan Maria. Gabriel ini berjumpa dengan Daniel. Bahkan Gabriel mewartakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Itu jelas. Jadi dia ini tugasnya membawa berita, membawa kabar baik kepada manusia, dan juga membawa berita tentang kerajaan Allah. Itu yang kedua. Jadi malaikat Mikael penghulu perang, malaikat Gabriel itu penghulu malaikat pembawa kabar baik. Kalau malaikat yang ketiga itu Lucifer, ini penghulu malaikat penyembah. Artinya yang bersinar atau bintang fajar. Jadi Lucifer ini ciptaan yang paling bijaksana dan indah. Ia pada awalnya ditempatkan dalam posisi berkuasa atas serafim yang memiliki tata Allah, yang mengelilingi tata Allah. Jadi di sini kita melihat ya, ada 3 para malaikat yang berperan sebagai penguasa pemerintahan, yaitu Mikael, Gabriel, dan Lucifer. Jadi ini data yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. Jadi Mikael ini penghulu malaikat perang, Gabriel ini penghulu malaikat membawa kabar baik, baru Lucifer penghulu malaikat penyembah. Oke, sekarang kita melihat
Ada juga namanya malaikat yang melayani Allah. Itu disebut kerub. Kerub ya. Kerub ini urutan atau kelas tertinggi yang diciptakan dengan kuasa dan keindahan yang tidak dapat dikatakan. Kerub ini mereka pewarta dan pelindung dari kemuliaan hadirat Allah atau kedaulatannya dan kekuasaannya. Kerub ini berdiri menjaga pintu gerbang Taman Eden untuk mencegah orang berdosa memasukinya. Maka di Kejadian 3:24 kan ada kerub di sana, sehingga manusia tidak bisa masuk ke Taman Eden itu, dikatakan. Baru kerub ini gambaran emas yang melingkupi tutup pendamaian di atas tabut di tempat yang maha kudus, di tempat maha kudus, di tabernakel ya. Baru kerub ini juga hadir dalam kemuliaan Allah di dalam visi Yeskiel. Bisa dibaca nanti Yeskiel pasal 1. Kerub ini memiliki penampilan yang tidak biasa dengan 4 wajah. Ada wajah manusia, ada singa, lembu, dan burung Raja Wali. Mengapa begitu? Ya itulah penampakannya. Jadi ada malaikat yang melayani itu kerub. Kalau tadi kita melihat ada malaikat Mikael, ada malaikat Gabriel, ada malaikat Lucifer, pemimpin. Sekarang ada namanya kerub, yaitu urutan atau kelas tertinggi yang diciptakan dengan kuasa dan keindahan yang tidak dapat dikatakan bagaimana. Dan ini berdiri menjaga dan semuanya, sebagaimana tertulis ya. Kemudian ada namanya serafim. Serafim ini artinya yang dibakar. Ini digambarkan mengelilingi tahta Allah di dalam Yesaya pasal 6 ayat 2. Serafim ini mengekspresikan kekudusan Allah, di mana mereka memproklamasikan bahwa manusia harus disucikan dari dosa moral sebelum ia dapat berdiri di hadapan Allah dan melayani Dia. Jadi serafim. Jadi dia ini mengelilingi tahta Allah. Dan dia mengekspresikan kekudusan Allah, di mana mereka memproklamasikan bahwa manusia harus disucikan dari dosa moral sebelum ia dapat berdiri di hadapan Allah dan melayani Dia. Jadi sudah ada beberapa ya. Ada Mikael, ada Gabriel, ada Lucifer, dan juga ada kerub, ada serafim. Seperti apa ini? Ya, saya belum pernah jumpa, tapi apa yang data di Alkitab, inilah yang kita baca. Nanti kita diskusi lagi. Baru pelayanan malaikat ini, yang pertama itu melayani Allah. Jadi para malaikat ini kan melayani Allah. Melakukan apa yang Allah kehendaki, melakukan apa yang Allah perintahkan. Seperti kerub ini mempunyai pelayanan kepada Allah dalam hal mempertahankan kekudusan Allah. Memiliki pelayanan Allah, memiliki tata Allah, di mana mereka melayani kekudusan Tuhan. Itu melayani Allah mereka pekerjaannya. Tetapi para malaikat ini juga melayani Yesus Kristus. Kita melihat di dalam Alkitab, para malaikat ini memiliki pelayanan yang signifikan pada Yesus sebelum kelahiran sampai kedatangan yang kedua. Ada beberapa data di dalam Alkitab yang bisa kita lihat bahwa malaikat memberitahukan kelahiran Yesus. Malaikat melindungi Dia pada waktu masih kecil. Malaikat melayani Yesus setelah pencobaan. Malaikat menguatkan Yesus di Taman Getsemani. Malaikat mewartakan kebangkitan Yesus. Makanya kan berita kebangkitan Yesus yang pertama itu diberitakan, disaksikan oleh malaikat. Kemudian wanita menyaksikan itu baru murid-muridnya. Jadi dari sini menegaskan bahwa berita kebangkitan Yesus itu nyata. Ya, malaikat hadir pada saat kenaikan Yesus. Malaikat juga hadir pada saat kedatangan Yesus ke dunia pada kedatangan yang kedua. Jadi tugas malaikat itu adalah melayani Allah dan melayani Kristus. Jadi kita lihat ya, dalam mulai Yesus sebelum dilahirkan, malaikat sudah menyatakannya sampai Yesus datang kali yang kedua. Di sana kita melihat bagaimana malaikat itu menyatakan kuasa Allah kepada kita atau kepada dunia di dalam pekerjaannya di dalam bersama apa nih? Di dalam kehadirannya tentang peristiwa Yesus ini. Yang berikut itu melayani orang percaya. Kalau tadi kita melihat bahwa malaikat ini memang pelayan Allah, kemudian dia menjadi pelayan Kristus, kemudian melayani orang percaya. Malaikat ini ditugaskan atau diutus dengan tanggung jawab untuk menolong orang percaya. Apa yang dilakukan oleh malaikat kepada kita? Yang pertama itu bisa proteksi hal fisik.
Kalau kita melihat ketika orang dalam pelarian, ketika orang memiliki rencana yang busuk terhadap kita, malaikat itu menggagalkan rencana itu. Bahkan malaikat ini memproteksi kita dari kecelakaan. Bahkan para rasul diselamatkan bagaimana penjara yang tertutup dibuka. Jadi gini ya, pengalaman saya cerita sedikit pengalaman saya pernah di depan saya terjadi kecelakaan. Persis di depan saya. Jadi waktu itu ada turunan, waktu itu dari arah berlawanan, ada mobil masuk ke perusahaan, membawa barang, mobil besar tronton. Terpaksa saya harus berhenti, sampai mobil yang berlawanan arah dengan saya itu belok kanan dia, masuk ke perusahaan. Saya berhenti, dan saya waktu itu posisinya dari atas, turun. Sementara di belakang saya ada tronton, di belakang saya yang satu jalur dengan saya, putus remnya. Pas tronton yang dari lawan arah saya itu belok ke kanan, tronton yang di bawah saya itu di belakang saya, itu putus rem, dan saya naik sepeda motor di situ di depan. Akhirnya, tronton yang di belakang saya itu ambil jalur kanan, dan dia tabrakan dengan truk yang ada di depan saya, tapi berlawanan arah. Kalau saya berpikir, kalau tronton itu tidak ambil jalur kanan, maka pasti saya dengan teman saya itu tidak ada hari ini. Dipastikan tidak ada. Karena itu waktu itu tronton itu bawa muatan di turunan, saya di jalur kiri dengan tronton di jalur kiri, tapi dia ambil kanan, di depannya ada truk. Akhirnya dia tabrakan dengan truk yang dari bawah, di bawah truk itu ada beberapa sepeda motor, akhirnya tertabrak juga. Saya selamat, tidak luka apa-apa. Dan itu jaraknya paling sekitar nggak sampai 10 meter jaraknya. Karena saya lihat, mulai dari dia meluncur dari belakang saya, sampai saya lihat, oh, pak, gitu ya. Jadi saya melihat gini ya, malaikat ini dia melayani Allah, dia melayani Kristus, tetapi dia juga melayani orang percaya. Artinya dia memberikan perlindungan fisik bagi kita. Termasuk juga para rasul, seperti Petrus ya, seperti Paulus, bagaimana malaikat hadir, sehingga ketika penjara itu terkunci, itu bisa terbuka, luar biasa. Baru malaikat ini juga bisa melayani secara fisik ya, pemeliharaan. Kita lihat ketika Elia diberi makan saat lemah dalam perjalanan. Diberikan makan dia. Baru malaikat ini kepada kita memberi petunjuk. Contohnya seperti Filipus untuk bersaksi kepada orang Ethiopia, bahkan juga untuk mengatur pertemuan Cornelius dengan Petrus dalam Kisah Rasul 10. Jadi malaikat ini memberi petunjuk. Baru malaikat ini juga menolong dalam jawaban doa. Kita ingat ketika Petrus dalam penjara, malaikat hadir menyertai. Bahkan juga Daniel ya dijelaskan bahwa dia juga disertai oleh malaikat. Dikatakan ketika Daniel berada dalam pergumulan itu, bagaimana malaikat hadir di tengah-tengah kehidupannya. Bahkan kalau kita melihat lagi nanti ketika mereka dimasukkan ke perapian itu, 3 orang dimasukkan, tapi 1 seperti malaikat anak Allah, dikatakan di sana ya. Jadi kita melihat ya, malaikat ini memang sosok makhluk roh yang diciptakan Allah untuk melayani Kristus, dan juga untuk melayani kita. Jadi malaikat ini bukan membuat orang ketakutan ya. Malaikat di dalam Alkitab tidak pernah membuat orang ketakutan sehingga dia seperti apa keringat dingin, nggak ada ya. Di dalam Alkitab kehadiran malaikat itu selalu membawa kemuliaan sehingga membuat orang takjub. Jadi takut di situ artinya karena ada kemuliaan yang menyertai malaikat itu. Maka orang takut, bukan ketakutan. Jadi kalau malaikat dikatakan pernah membuat orang ketakutan, itu bukan malaikat yang diutus oleh Tuhan, tapi itu diutus oleh yang lain. Itu ya. Mari kita melihat pelayanan malaikat ini. Kalau tadi di sini ya, kita lihat bagaimana pelayanan malaikat. Dia melayani Allah, dia melayani Kristus, dia melayani orang percaya. Proteksi hal fisik, pemeliharaan secara fisik, memberikan petunjuk, bahkan menolong kita di dalam jawaban doa.
Jadi ketika kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan bisa mengutus malaikat untuk menolong kita. Apalagi seperti Petrus dalam penjara, Daniel, dan semuanya itu ditolong. Jadi dari sini kita meyakini bahwa penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan itu nyata bagi kita. Dia hadir bagi kita, bahkan malaikatnya juga hadir bagi kita. Maka dikatakan ada malaikat yang menolong kita. Makanya kita akan berdoa, Tuhan, sertai kami dengan para malaikatmu. Itu ya. Jadi malaikat ini diciptakan Tuhan dengan kemuliaan tersendiri, tetapi dia juga diciptakan, tugasnya adalah untuk melayani kita. Hebatnya itu dia. Makanya kita jangan takut. Allah menyertai kita, para malaikatnya juga menyertai kita. Tetapi sekarang, bagaimana relasi malaikat dengan orang yang tidak percaya? Kalau tadi kita melihat bagaimana malaikat melayani Allah, melayani Kristus, dan melayani orang percaya. Sekarang bagaimana relasinya dengan orang yang tidak percaya? Para malaikat telah dan akan terus terlibat dalam penerapan penghakiman atas orang yang tidak percaya. Kita melihat ya, di dalam Kejadian 19 ayat 12 sampai 13. Bahwa malaikat mewartakan kedatangan dan penghancuran Sodom karena dosa. Ya, jadi untuk orang yang benar, malaikat membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa perlindungan, membawa berkat, membawa keselamatan bagi kita di dalam perjalanan hidup. Tapi bagi orang yang tidak percaya, malaikat datang membawa berita kabar penghancuran Sodom dan Gomora. Bahkan mewartakan penghancuran dari kuasa dunia bersama dengan yang menyembahnya. Ya, menghakimi orang di Yerusalem karena menyembah berhala. Itu malaikat. Di Yesaya pasal Yeskiel 9 ayat 1 sampai 11. Bahkan malaikat ini pernah memukul Herodes, ditampar Herodes Agripa I karena menghujat Tuhan, melawan Tuhan sehingga mati, ditampar. Dari malaikat ini alat penghakiman Tuhan pada akhir zaman, yaitu melemparkan orang yang tidak percaya pada perapian yang bernyala-nyala. Di dalam Matius 13 ayat 39-42. Baru malaikat ini juga meniup trompet penghakiman selama masa tribulasi atau masa penganiayaan. Baru malaikat ini juga mencurahkan cawan penghakiman atas bumi. Jadi malaikat itu untuk Tuhan, untuk Kristus, dan untuk kita yang percaya, itu luar biasa pelayanannya. Tetapi untuk orang yang percaya, sungguh luar biasa penghukuman yang dinyatakan Tuhan melalui malaikat ini. Maka sekarang, sekilas perbandingan ya, kalau kita mau coba kaitkan malaikat di dalam Alkitab dengan Jibril ya. Kalau di dalam Alkitab, malaikat ini berbicara langsung kepada para hambanya. Bahkan dia bisa hadir dalam rupa manusia atau dalam bentuk terang yang bersinar ya. Baru malaikat ini selalu memberikan damai kepada yang berjumpa dengannya. Tidak pernah orang menjadi ketakutan, keringat dingin seperti mau diterkam, nggak pernah. Malaikat itu selalu dengan suara yang enak. Damai sejahtera bagimu, kan begitu terus. Nggak pernah dia semacam kayak mau dipegang lehernya, nggak pernah kayak gitu ya. Baru berita yang dibawa itu selalu benar, nyata. Dan itu selalu baru. Baru beritanya itu selalu bernilai kerajaan surga. Dan dia hadir dalam bentuk kemuliaan dan terang adanya. Bahkan dia memberikan perlindungan, memberikan pertolongan, bahkan dia terlibat di dalam jawaban doa. Bagaimana dengan Jibril? Ya, kalau kita katakan nanti Jibril tingginya sekian meter, sayapnya katanya panjang, lebar, ada begitu ya, macam lah. Tapi saya katakan malaikat di dalam Alkitab beda dengan Jibril. Ya, tapi mereka juga katakan nanti Jibril itu digambarkan itu Roh Kudus juga. Jadi beda ya, malaikat dengan Roh Kudus beda. Roh Kudus itu Roh Allah sendiri. Kalau malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah yang wujudnya roh, tidak memiliki tubuh fisik seperti manusia, tubuh dan darah. Ini materi yang bisa saya sampaikan untuk kita. Kita masuk kepada diskusi kita malam hari ini. Terima kasih. Ada mungkin masukan atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, silakan. Oke, Pak Erben, saya duluan. Artinya begini, Pak Erben ya, berarti memang ada perkataan bahwa hidup itu bukan suatu kebetulan ya. Itu yang jadi apa namanya, jadi bias ya. Jadi kita hidup itu bukan karena kebetulan. Ya tadi seperti Pak Erben bilang, waktu ada kecelakaan seperti itu,
langsung Pak Erwin bisa bisa mengkaitkan dengan pelajaran hari ini bahwa kita diselamatkan karena memang belum waktunya. Kan gitu ya Pak Erwin ya, memang belum waktunya untuk kita menghadap pada Tuhan ya. Oleh karena itu bala tentara Allah yang dalam hal ini malaikat itu yang melindungi kita ini orang percaya sekalipun kita nggak sadar. Gitu ya Pak Erwin. Boleh diulangi, Pak? Jadi gini Pak Erwin, bahwa hidup itu bukan suatu kebetulan. Artinya kan semua orang percaya itu kan sudah memiliki apa namanya kehendak atau rencana-rencana yang Tuhan punya di dalam kehidupan masing-masing orang percaya. Kayak tadi Pak Erwin bilang, bagaimana Pak Erwin bisa mengkaitkan waktu tadi ada mobil tronton itu dia tabrakan, tapi Pak Erwin enggak. Cuma Pak Erwin kan langsung langsung apa spontan bahwa itulah penjagaan dari malaikat Tuhan. Kan gitu ya Pak Erwin. Soalnya saya juga mengalami hal yang sama seperti itu. Karena ya bisa dibayangkan dah selama 3 bulan saya mesti 4 jam pulang pergi pelayanan seperti itu naik motor. Paling tidak kan adalah hal-hal kecil entah itu ban kempes atau apa. Tetapi karena kita masuk dalam kehendak Tuhan, perencanaan Tuhan, artinya ya Tuhan juga membantu kita untuk melindungi apa yang menjadi kebutuhan kita. Seperti itu ya Pak Erben? Iya Pak, betul, betul. Jadi iya kan? Ya, kalau kita lihat memang Tuhan, jadi gini, berbicara tentang malaikat ini kan, malaikat ini diciptakan pada dasarnya kan untuk melayani Allah. Betul. Baru kemudian juga malaikat ini kemudian diciptakan ditugaskan Allah untuk melayani kita. Agak berisik Pak Wong lah, boleh di-mute Pak. Nah di situ jadi artinya begini ya, inilah luar biasanya Tuhan kita. Dia menyertai kita, Kristus diutus menyertai kita, Rohnya diutus menyertai kita, malaikatnya juga diutus menyertai kita. Maka dari sini satu kebenaran bisa kita dapat, bahwa manusia ini benar-benar berharga di mata Tuhan. Manusia ini benar-benar dipedulikan Tuhan. Nah, di situ. Manusia ini benar-benar dipedulikan Tuhan. Jadi, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh meyakini Tuhan dalam hidup kita. Berbeda ya kalau kita mau kaitkan dengan pemahaman saudara kita Jibril, bagaimana karya Jibril di tengah-tengah keimanan mereka itu sangat berbeda dengan bagaimana penyertaan Tuhan atau penyertaan malaikat Tuhan bagi kita orang percaya. Beda ya. Kalau kita melihat sama mereka, apakah Jibril itu menyertai semua orang Muslim? Ya kita tidak tahu, kita tidak bisa bahas itu. Tapi mereka kadang nggak pernah begitu ya. Apa mereka pernah katakan bahwa malaikat Tuhan menyertai aku dan lain sebagainya? Setahu saya belum pernah. Tapi kalau kita, malaikat Tuhan menyertai kita kan? Mungkin teman-teman yang punya latar belakang dari Muslim bisa menjelaskan ini. Ada yang latar belakang Muslim, ada nggak di dalam ajaran saudara kita itu bahwa Jibril itu menyertai bukan hanya kepada baginda, tapi juga kepada semua umat Muslim. Ada nggak? Mas Didi atau Ibu Rosa bisa bantu? Ya silakan. Ibu Rosa gimana? Boleh? Ya, shalom. Saya shalom. Boleh ya Pak ya? Ya, shalom. Ya. Silakan. Iya, terima kasih Pak. Menurut saya, karena saya pernah tahu gitu ya, kalau malaikat Jibril itu biasanya ke baginda aja Pak, nggak ada malaikat Jibril itu ke umat-umat yang ya seperti saya begitu loh Pak. Jadi begitu luar biasa Pak setelah saya mendengar ini. Wah, luar biasa Pak. Karena menurut kami yang di sebelah sana nggak ada sepertinya Pak. Yang ada malaikat yang mendatangi kita. Ini kejadian saya Pak ya. Waktu saya belum terima Tuhan, puncak saya sudah dari perpindahan Pak, sudah final begitu. Kan saya sempat ragu Pak. Saya kan belajar ya Pak ya, belajar gitu ya, nonton YouTube gitu ya. Jadi saya ragu Pak, jadi ragu bingung gitu loh. Ya sekedar menonton aja kan, tapi ada juga kala itu saya tersentuh, tapi kayak masih ada kuasa-kuasa yang kayak membuat saya ragu gitu loh Pak. Setelah itu pada malam itu Pak, saya sebenarnya waktu udah beberapa tahun yang lalu memang sering ada Pak yang mengganggu saya itu, yang mengatakan bahwa dirinya itu
malaikat Israel, Pak. Kalau menurut iman kami ya, Israel itu kan pencabut nyawa, Pak. Nah, dia itu sudah sering menyatakan ke diri saya, Pak, mau mencabut nyawa saya, Pak. Saya dia menakutkan sekali. Saya takut sekali. Tapi beberapa kali mungkin sudah nggak terhitung, mungkin udah kalau beberapa tahun tuh sudah nggak terhitung, Pak. Dia datang mau cabut nyawa, tapi saya lolos gitu loh, Pak. Saya lolos, tapi terakhir kali, Pak, dan pada saat saya sudah terima Tuhan Yesus, nggak lagi datang, Pak. Itu terakhir kalinya itu dia datang, dia menyatakan ingin mencabut nyawa saya, dan ini saya ditikam, Pak. Ditikam itu dalam artian saya melihat, Pak, tapi saya melihat itu bukan saya mimpi, Pak. Saya di atmosfer lain begitu ya, Pak ya. Saya itu masa kecil, dia itu besar sekali, Pak. Dia pakai jubah hitam seperti apa, Pak, yang seperti Halloween gitu, Pak, pakai kuncung begitu. Dan saya melihat tapi saya takut sekali, dia besar sekali, Pak. Pokoknya serba menakutkan lah, intinya begitu. Akhirnya dia bilang, saatnya kamu tiba. Sering begitu, Pak. Saatnya kamu kamu sudah habis, berakhir kamu hari ini. Nah, dia itu udah ini, Pak, udah seperti umpamanya kalau kita bayangkan tuh, kalau kita ditekan, mulut kita pakai bantal, ditindih itu, Pak, dengan makhluk yang besar sekali. Itulah saya, Pak. Saya berusaha berontak. Nah, akhirnya begini, yang luar biasanya buat saya ragu kan, benar nggak kalau Tuhan orang Kristen itu katanya mau nolong gitu. Karena saya udah pakai, ya menurut iman lama saya kan, saya pakai mantra, Pak. Ya inilah mantra saya kan, nggak bisa, Pak, nggak bisa. Saya baca apa yang saya bisa, nggak bisa. Terakhir saya udah kewalahan, saya panggil, kalau Tuhan Yesus mau nolong saya yang Muslim ini, mau nggak nolong, gitu aja, Pak. Katanya baik ya. Akhirnya benar-benar, Pak, itu terjadi. Ya itulah kalau saya kesaksian memang rohani, orang lain nggak bisa melihat, tapi saya melihat, Pak. Jadi menurut Bapak, mungkin Bapak bisa simpulkan apa yang terjadi begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Jadi pengalaman Ibu ini bisa dikaitkan dengan pelayanan okultisme, Bu. Jadi pernah kita juga menangani orang yang terlibat okultisme, kuasa kegelapan. Ketika dia memutuskan untuk percaya sungguh kepada Yesus dan memutuskan hubungan dengan okultisme itu, maka kuasa kegelapan itu mengambil tindakan. Tindakannya apa? Dia ingin merebut kembali. Karena kan kuasa kegelapan itu kan dia tidak mau juga manusia selamat. Betul, Pak. Iya. Ingin menggunakan kekuasaan yang dia punya itu, bagaimana supaya manusia itu tertarik lagi kepadanya. Dan waktu itu dalam satu peristiwa yang terjadi itu, dia menyatakan diri itu dalam bentuk yang aneh-aneh. Bahkan kesaksian teman-teman saya yang terlibat dalam pelayanan okultisme itu bisa terjadi semacam ada yang terbang-terbang itu loh. Iya, Pak. Terakhirnya itu memang dia ini, Pak. Mulanya kan waktu pertama kali dia nampak gitu, Pak, dia besar sekali kan. Saya merasa kecil. Ya, dia memperhatikan saya. Padahal saya tuh dari belum mau ke tempat tidur tuh dia udah mengawasi saya, Pak. Saya ketakutan, Pak. Saya sendiri, padahal anak kan tidur kan, saya tinggal sendiri. Nah, setelah saya di tempat tidur, nah di situ, Pak, saya dikerjain, Pak. Oke. Iya. Jadi itulah yang mungkin dia nggak terima ya, Pak ya. Iya. Terima. Ya, betul. Jadi artinya kan Ibu kan masa lalu kan ada keterikatan dengan kuasa kegelapan. Betul, Pak. Iya. Ibu sudah mulai berpikir untuk menerima Yesus, maka dia akan berupaya menghalangi Ibu supaya Ibu dicengkeram kembali oleh dia. Tetapi bersyukur Ibu kan terima Yesus. Iya, betul. Dia kalah sendiri kan? Iya, betul, Pak. Dia ini setelah ada kuasa yang saya lihat, Pak ya, yang memang saya lihat dengan mata batin saya, dengan rohani saya itu, saya bilang, Yesus mau nggak tolong saya gitu. Memang itu, Pak, ya saya melihat cuma bintang, Pak. Di situ saya sudah lega bernapas, Pak. Sudah nggak seperti tercekik lagi, Pak. Sudah kayak lempeng seperti orang yang misalnya kita pakai oksigen, Pak ya. Terus oksigen kita dicabut begitu. Bagaimana rasanya? Iya. Jadi itulah yang terjadi. Artinya gini, Bu, berkaitan dengan malaikat ini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya tentang malaikat ini seperti apa begitu ya?
Ada yang mau bertanya atau ingin menambahkan penjelasan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi? Saya Pak, Shalom. Oke, silakan. Halo. Saya mau tanya Pak, malaikat itu kan menyertai kita. Maksudnya selain memberi perlindungan, apakah dia juga memberitahu kita tentang hal yang buruk atau yang baik gitu? Seperti itu juga nggak Pak? Kalau kita Iya. di materi yang di dalam kenyataan di dalam Alkitab ya, memang kita lihat ini ya, malaikat itu mana dia menyertai orang percaya, kan ada tadi ya. Nah ini bukan ya. Bentar. Nah, di materi ini data Alkitab, dan saya yakin apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan melalui malaikat ini masih Tuhan kerjakan juga kepada kita. Yang pertama itu kan proteksi hal fisik, ya, dalam penjara, menggagalkan rencana musuh, dari kecelakaan, dari penjara, ditolong. Artinya juga Tuhan menyatakan pertolongan-pertolongan yang ajaib dengan kehadiran malaikatnya juga. Baru pemeliharaan secara fisik juga bisa memberikan petunjuk ya, petunjuk itu. Jadi malaikat diutus untuk memberikan petunjuk kepada kita. Contoh kisah seperti Filipus untuk bersaksi dengan kepada orang Ethiopia itu ya, di Kisah 8:26. Bahkan juga yang mengatur pertemuan Cornelius dengan Petrus. Baru menolong dalam jawaban doa, bagaimana Petrus bebas dari penjara, doa Daniel dijelaskan oleh malaikat, malaikat menyertai sehingga doa Daniel tentang apa yang digumulkan dalam menafsirkan mimpi itu terjadi. Jadi saya yakin bahwa apa yang dikerjakan malaikat kepada orang percaya di dalam catatan Alkitab masih tetap bisa Allah nyatakan melalui kehadiran para malaikatnya untuk menyertai kita. Makanya tadi saya bilang kan Allah menyertai kita melalui kehadiran malaikatnya. Bahkan juga rohnya ditaruh di dalam diri kita. Ini luar biasanya. Artinya gini ya Pak, berarti dia juga memberitahu kita misalnya kita melakukan hal yang salah gitu ya Pak. Seperti itu juga ya. Kalau malaikat apa ini sebenarnya kalau tentang mengajar kita tentang kesalahan itu lebih kepada Roh Kudus ya. Roh Kudus kan peran Roh Kudus kan mengingatkan kita akan dosa, menuntun kita kepada kebenaran. Tetapi apa yang dilakukan Roh Kudus ini gini kan, karena Roh Allah itu karya. Jadi gini, malaikat ini kan pesuruhnya Tuhan, utusannya Tuhan juga disuruh. Jadi apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kehendak Roh Kudus, bisa juga dikerjakan Allah melalui malaikat yang diberikan kepada kita. Situ. Iya Pak. Ngerti perbedaannya jadi saya ngerti antara Roh Kudus dengan malaikat Pak berarti. Iya. Jadi saya berpikirnya, kalau Roh Kudus kan memang dia yang mengajarkan kita, memberitahu yang benar, yang salah gitu. Tapi saya jadi berpikir apakah malaikat juga seperti itu gitu. Tapi ternyata kan beda. Maksudnya dia di sini kan dibilangkan dia memberikan petunjuk gitu, menolong dalam jawaban doa. Tapi untuk hal-hal yang seperti pengajaran tentang hal yang baik, yang buruk, yang benar, kebenaran ya itu Roh Kudus yang berkarya ya Pak. Berarti seperti itu ya. Ya. Makasih Pak Erben penjelasannya. Kan, ini kan artinya gini, apa yang tercatat di dalam Alkitab ini kan pengalaman-pengalaman rohani orang, dan hal seperti ini kan saya secara pribadi pengalaman saya itu ya salah satu itu bebas saya dari kecelakaan seperti yang saya ceritakan tadi. Saya masih ingat peristiwa itu sampai hari ini. Waktu itu saya mengantar jadi cek dahak orang ke rumah sakit untuk membuktikan sakitnya itu waktu itu paru-paru. Apakah paru-parunya itu biasa atau sudah ada virusnya atau kanker gitu ya. Jadi pulang dari rumah sakit itu saya lewat dari jalan itu, dan itu memang lewat jalan truk-truk besar di situ. Dan itu turunan loh. Kalau truk itu tidak mengambil jalur kanan, saya mati. Dan itu menurut saya pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menolong saya, mungkin ya malaikat Tuhan menyertai. Karena kan kita selalu berdoa, Tuhan sertai kami, pimpin kami, tuntun kami, malaikat surgawi menyertai kami dalam perjalanan dan seterusnya. Jadi banyak pengalaman-pengalaman kita yang ditolong oleh Tuhan. Memang saya secara pribadi ya belum pernah melihat sosok
malaikat yang menampakkan diri belum ya. Saya belum pernah. Tapi kalau ada orang pernah mengalami hal itu ya di Alkitab pernah terjadi. Kalau orang mengalami itu terjadi ya luar biasa juga. Tapi kalau pengalaman saya berperang dengan kuasa kegelapan yang menyatakan sosok dalam satu kuasa yang gelap, saya pernah mengalami. Waktu itu saya masuk ke dalam satu daerah di pedalaman ya, di daerah Kepulauan Riau. Daerah itu cukup apa? Nggak ada di sana mobil, yang ada di sana transportasi air. Waktu itu saya tidur di rumah orang di kamar yang gelap. Ketika mau tidur itu susah, tapi ada sosok yang sangat besar yang ingin mencengkeram. Ya saya berdoa. Saya waktu itu sama teman saya itu orang NTT. Dia juga berdoa pribadi-pribadi kami kan karena kecapean, KKR keliling waktu itu. Dia pun akhirnya bangun lagi, dia berdoa. Habis itu tidur. Baru dia ngomong, sepertinya Pak Erben, ada sesuatu yang nggak beres di ruangan ini katanya. Ya aku pun merasakan seperti itu, aku bilang. Akhirnya kami pegangan tangan berdoa bersama-sama. Doanya kami pendek waktu itu. Habis itu kami tidur. Waktu itu tiba-tiba dia lihat aku. Ini makin gak beres ini katanya kan. Aku pun begitu bilang. Akhirnya kami pegangan tangan, kami menyembah Tuhan, kami memuji Tuhan, dan kami peperangan di ruangan itu. Dan yang membuat saya sampai hari ini saya ingat, apa yang diungkapkan dia perasaannya tentang suasana ruangan itu, seperti itulah suasana hati saya. Dia katakan, Tuhan, ada sosok yang besar yang ingin bercengkeram kami. Lindunganmu, kuasamu menyertai kami gitu. Sama seperti itu yang kurasakan. Akhirnya hampir setengah jam kami berdoa memuji menyembah Tuhan di ruangan itu, berdoa berperang dengan kuasa itu. Selesai, akhirnya kami tidur. Besok pagi tuan rumah itu cerita, saya sudah 2 tahun Pak tinggal di rumah ini. Belum pernah saya 1 malam pun bisa tidur malam di rumah ini. Saya hanya bisa tidur siang. Kalau malam dia nggak bisa. Jadi yang punya rumah itu seperti manusia kelelawar. Kalau malam cari makan, siang tidur. Kalau malam dia kerjakan semua pekerjaan rumah, kalau siang tidur. Tapi malam hari ini, inilah pertama kali aku tidur di rumah ini katanya. Nah itu pengalaman saya. Tapi ini tidak bisa menjadi doktrin untuk orang lain ya. Tapi yang pasti adalah bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, baik kehadirannya sendiri melalui Roh Kudus, melalui kuasanya, baik juga kehadirannya melalui malaikat yang berkemah di sekitar kita atau menyertai kita. Itu yang pasti. Baru yang mau saya tegaskan, kalau kita mau kaitkan malaikat di dalam ajaran Alkitab, dengan Jibril itu berbeda sosok ya, berbeda cara penampakan dirinya, berbeda di dalam menyampaikan beritanya. Karena malaikat Tuhan ini selalu berbicara tentang damai buat kita, selalu berbicara tentang kalau orang tidak percaya hukuman, teguran ya. Di situ. Jadi dia tidak pernah kalau kepada orang percaya menakut-nakuti, yang menyeramkan, enggak. Atau orang sampai keringat dingin atau apa-apa, enggak pernah. Tapi malaikat itu contoh ketika dia jumpa dengan Maria, dia jumpa dengan Elizabeth, ketika dia jumpa dengan seperti tadi Filipus, ketika dia menjumpai orang-orang tertentu, selalu dia membawa damai, membawa sukacita, membawa perlindungan. Itu yang pasti. Jadi malaikat di dalam ajaran kita dengan saudara kita ya berbeda sekali ya. Pemahaman kita tentang Jibril atau dengan Gabriel pun beda sekali. Nah itu udah yang mau saya tegaskan. Mungkin ada yang mau dipertajam teman-teman semua tentang materi kita ini. Saya mau tanya Pak. Oh iya. Ayo silakan. Siapa? Ibu belajar dulu boleh, silakan Ibu belajar. Silakan. Saya mau tanya yang pertama. Itu tadi kan yang di awal dibilang malaikat urutannya lebih tinggi dari manusia. Berarti manusia itu bukan ciptaan yang lebih sempurna dari malaikat, Pak. Dan pertanyaan saya yang kedua, malaikat itu berhikmat melebihi manusia tapi ada batasnya. Malaikat berkuasa lebih daripada manusia tapi ada batasnya. Jika semua itu malaikat ada batasnya, tetapi si Lucifer melebihi batasan itu. Malaikat ini. Itu saja. Oke, kalau untuk Lucifer, itu kan ada tadi 3 ya. Ini memang ini yang datang Alkitab tentang 3 tadi ya. Klasifikasi malaikat.
Kalau untuk Lucifer, ini kan kemudian memberontak ya. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikut ya, tentang apa iblis lah, kira-kira gitu. Sebenarnya nggak ada gunanya juga kita bahas iblis ini, cuman supaya kita tahu aja. Kita belajar tentang siapa iblis ini supaya kita bisa mengalahkannya, itu ya tujuannya. Jadi kalau Lucifer itu kan penghulu malaikat, pemimpin penyembahan dikatakan ya. Sedangkan Gabriel itu penghulu malaikat pembawa kabar baik atau pemberita kebenaran gitu ya. Kalau Mikael ini penghulu malaikat untuk berperang. Nah, di situ. Mengapa dikatakan malaikat ini lebih tinggi dari manusia dalam apa? Memiliki urutan lebih tinggi daripada manusia. Urutannya, kenapa? Satu, malaikat lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Itu aja. Jadi Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan hewan dan segala isinya, kemudian manusia. Dalam konteks itu ya, karena manusia diciptakan terakhir. Nah, itu maksudnya. Jadi urutan yang pertama kan malaikat diciptakan, kemudian langit dan bumi dan segala isinya, baru penutupnya manusia. Jadi malaikat ini tidak tunduk pada keterbatasan manusia, tidak dapat mati. Itu kelebihannya. Baru malaikat ini lebih berhikmat dari manusia. Namun terbatas ya. Kenapa dia berhikmat? Karena dia di surga. Dia ada di rahmat Allah itu ya. Sedangkan manusia kan ada di bumi toh. Nah, di situ makanya dikatakan lebih berhikmat. Makanya baru kalau lebih berkuasa ya tentu. Kenapa dikatakan lebih berkuasa? Karena malaikat itu diberikan Allah kuasa untuk melakukan hal-hal yang ajaib seperti tadi ya, melindungi orang dari kecelakaan dan lain sebagainya. Manusia kita tidak bisa melakukan hal-hal begitu ya. Tetapi walaupun dia memiliki kuasa itu terbatas. Kalau ini kita kaitkan, Lucifer juga diberikan kuasa. Ketika dia memberontak dan dia diusir, maka kemudian dia kan disebut iblis itu kan, setan. Kuasa itu tidak dicabut. Makanya iblis itu bisa menipu karena kuasa itu belum dicabut. Tetapi kemudian nanti baru kuasa itu tidak ada lagi ketika dia sudah dibinasakan oleh Yesus pada kedatangan yang kedua. Tapi mungkin di sesi berikut kita bisa berbicara tentang iblis atau Lucifer yang memberontak ini. Jadi karena kan kalau langsung kita bahas malam hari terlalu banyak menurut saya. Tapi mungkin pertemuan minggu depan kita coba berbicara tentang siapa itu iblis. Gitu ya. Cuman ya kita hanya untuk tahu dan bagaimana cara kerja dia sehingga kita tidak tertipu, itu tujuannya. Mungkin mau diperdalam pertanyaannya ini? Mau dikembangkan ada lagi? Pak, maaf Pak. Berarti tadi kata Ibu Tirma bilang manusia itu kan disebut sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jadi artinya bagaimana ini Pak? Karena kan kalau dilihat dari penciptaan malaikat itu lebih berhikmat, lebih berkuasa gitu. Jadi penciptaan lebih sempurnanya itu maksudnya adalah arti bagaimana Pak Erben? Ya. Maksudnya begitu. Makanya kalau dikatakan memang dia lebih berhikmat itu kan karena memang dia diberikan kuasa seperti itu ya. Tetapi memang manusia tetap memiliki keutamaan. Kenapa? Karena malaikat juga diutus Tuhan untuk melayani kita. Oh. Itu. Jadi walaupun dia punya kelebihan, manusia juga punya kelebihan. Ya. Oke, makasih Pak. Itu ada pertanyaan Pak dari Ibu Eri Pak. Oke, silakan Bu. Yang di chat. Di chat ya sama Mas Didi. Pak Erben, saya mau tanya peristiwa di Kejadian 3 ketika manusia terdalam dosa akibat dari tipu muslihat ular. Apakah ada hubungannya dengan Lucifer? Maksudnya apakah ular ini dipengaruhi oleh Lucifer atau tidak? Ya udah pasti kan yang menggoda itu kan iblis. Iblis itu kan Lucifer dan para pengikutnya kan. Itu udah pasti. Tetapi ular di sini sebenarnya simbol ya. Bukan letter itu ular seperti apa, itu bahasa simbol. Dan Alkitab ini makanya nanti gini, Kejadian itu antithesis dari kitab Wahyu. Maka dikatakan kan di kitab Wahyu kan si ular naga tua. Kalau di kitab Kejadian itu ular. Kenapa dikatakan tua? Saking lamanya, kira-kira begitu. Cuman ini panjang lagi ceritanya nanti. Kita harus masuk ke sesi-sesi berikut. Jadi udah pasti yang namanya dosa itu sudah berkaitan dengan Lucifer. Karena dia yang pertama kali melakukan dosa.
dia memberontak, ingin bersama dengan Tuhan. Itu yang harus dipahami ya. Bagaimana Ibu Eri? Ada mau dipertajam dari topiknya ini? Ya Pak Erwin, karena saya kan baca di Kejadian 3 ayat 1 ini, ular itu termasuk hewan atau binatang yang diciptakan Tuhan dan binatang yang paling cerdik di antara di situ ya Pak, di antara binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan. Jadi apakah ular itu memang semata-mata binatang yang ditempatkan di mana di Firdaus ya Pak, di Taman Eden yang itu. Ya, Taman Eden itu memang ya Taman Eden aja ya, cuman suasananya kayak Firdaus. Tapi apakah Taman Eden itu surga? Ada yang mengatakan itu surga, tapi ada yang mengatakan tidak. Ya, yang mana mau kita pilih? Kalau saya katakan Taman Eden itu ya di bumi. Cuma bumi itu suasananya pada waktu itu adalah seperti surga. Kenapa? Karena belum ada dosa. Itu sudah pasti. Di bumi ini. Makanya nanti dikatakan di kitab Wahyu kan Yerusalem baru turun dari surga. Jadi bumi yang lama ini digantikan dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah itu yang harus dipastikan. Jadi peristiwa di Kejadian pasal 3 sudah pasti yang namanya dosa membawa manusia jauh dari Tuhan, itu pekerjaan Lucifer. Karena pekerjaan dia ini kan menentang terus. Makanya dikatakan iblis itu kan penentang. Iblis itu kan pembangkang, pemberontak. Jadi itu namanya iblis. Iblis itu penentang, pemberontak. Ya bolos atau apa namanya itu ya. Lucifer itu kan nama malaikatnya. Ketika dia malaikat namanya Lucifer. Nama ini sebenarnya nama yang bagus. Tapi ketika dia memberontak, yaitu minggu depan lah kita bahas tentang bagaimana Lucifer ini ya. Oke, minggu depan ya kita perdalam tentang Lucifer supaya sedikit kita tahu. Boleh Bu ya? Ya, Pak. Baru pertanyaan Dedeki ya, Pak itu posisinya turun naik ya Pak di surga di bumi. Katanya bisa seperti sosok manusia, berapi, bermata seperti permata bersayap. Oh ini di kitab Wahyu lagi ya, seperti tadi memang ya itu penjelasannya ini kenapa bisa seperti itu. Kalau di kitab Wahyu itu Bro Dediki itu kan bahasa simbol ya. Jadi simbol-simbol itu semua saya secara pribadi ya tidak bisa menerjemahkannya secara detail. Makanya dikatakan butuh hikmat khusus dari Tuhan untuk memahami kitab Wahyu ini. Karena itu sesuatu yang misteri. Yang pasti begini ya, kalau kita sudah memiliki Yesus dalam diri kita, bagaimana sebenarnya peristiwa nanti itu, kita akan saksikan aja. Itu aja. Yang pasti penderitaan bukan bagian kita. Karena kita diselamatkan ya. Itu aja Pak Dediki. Karena pertanyaan ini cukup tajam sekali ya. Karena semua bahasa-bahasa simbol, saya katakan terbatas memahami bahasa-bahasa simbol ini. Saya harus jujur ya. Harus jujur. Karena semua bahasa-bahasa simbol ini sukar untuk dipecahkan di situ. Oke bro. Atau ada lagi mungkin yang lain mau menambahkan atau mempertajam materi kita malam hari ini, silahkan. Pak Erben, yang mengenai batasan tadi, apakah batasan-batasan yang dimiliki malaikat itu hanya malaikat yang tidak utama? Yang utama tadi kan Mikael, Gabriel, dan Lucifer. Nah, jika ada batasan kan seharusnya Lucifer tidak punya kuasa untuk melawan batasan itu. Tapi terjadi juga. Jadi terkesan sepertinya tidak ada batasan sebenarnya malaikat ini. Buktinya dia ada batasannya. Contoh, Lucifer, dia ingin seperti Allah, tetapi tidak bisa kan. Akhirnya dia diusir. Itu namanya ada batasan. Ya, artinya Lucifer itu, atau para malaikat itu, walaupun diberikan mereka kuasa, tapi kuasa mereka itu tidak pernah bisa mengimbangi atau menentang kuasa Allah. Itu maksudnya batasannya. Jadi kuasa yang dimiliki malaikat itu tidak sama dengan kuasa Allah. Itu yang dimaksud dengan terbatas tadi itu ya. Bisa diterima Bu penjelasan saya? Ya, sudah. Terima kasih Bapak. Nah, jadi
para malaikat itu terbatas, maksudnya itu ya di situ tadi ya, bahwa dia tidak pernah melampaui kuasa Tuhan. Tidak pernah. Itu makanya dikatakan terbatas. Baru ada pertanyaan berikut ya. Kalau Roh Kudus ada pada Allah, kalau kita roh penolong, lalu kenapa kita selalu bilang dalam diri kita ada Roh Kudus? Nah, ini yang harus kita pahami ya. Roh Allah itu kan maha hadir, maha kuasa. Dan roh Allah ini bisa mendiami 1000 orang pada waktu yang sama. Jadi bukan berarti roh Allah itu banyak. Contoh, di dalam diri Ibu Aling ada Roh Kudus. Di dalam Ibu Rosa ada Roh Kudus. Di dalam Ibu Lea, di dalam Wong La, di dalam Belajar, Wulan. Semua kita ini ada Roh Kudus. Bukan berarti roh Allah itu banyak. Tetapi roh Allah itu maha kuasa, maha hadir. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu makanya ketika kita berbicara tentang Allah, maka kita berbicara tentang kemahaan. Dan kemahaan Allah ini kan tidak dibatasi oleh logika kita. Dan tidak bisa kita jelaskan dengan logika kita. Tapi bisa kita imani, karena itu sesuatu peristiwa yang terjadi dan pasti terjadi. Jadi yang mau saya tegaskan kepada kita semua, bahwa roh Allah itu Esa, karena Allah Esa. Tetapi roh Allah itu maha kuasa, karena Allah maha kuasa. Maka dia mendiami semua tempat, semua orang, pada waktu yang bersamaan, pada detik yang bersamaan. Itu yang disebut dengan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan itu yang disebut dengan maha kuasa. Beda dengan seperti malaikat. Malaikat itu tidak memiliki sifat maha. Maha itu hanya ada pada Allah. Maha hadir itu hanya ada pada Allah. Tapi pada malaikat tidak ada yang namanya maha. Di situ ya. Mungkin bisa teman-teman memahami bedanya maha dengan kuasa ya. Maha kuasa dengan berkuasa beda. Pak Jokowi itu berkuasa, tapi bukan maha kuasa. Nah itu, seperti itu contohnya. Ada lagi mungkin mau mempertajam diskusi kita? Ingin menambahilah? Boleh? Pak Erben, Pak, dikit Pak, mau tanya Pak, ini bisa kejadian, bukan bisa Pak, ini kejadian saya masih 2 tahun yang lalu kurang lebih ya. Ya belum, awal-awal saya menerima Kristus Pak, di rumah saya tuh kan ada 2 orang terima Kristus Pak ya waktu itu, anak saya dan saya. Terus kami kan gabung sama mereka-mereka lah, suatu keluarga besar gitu Pak. Yeah. Terus kemudian saya pertama kali anak saya minum air Pak ya, saya nggak menuduh Pak, nggak menuduh, tapi saya di situ merasakan betapa luar biasa Tuhan Yesus ya Pak ya. Begini Pak, air itu pertama kali anak saya minum Pak, air galon loh Pak. Terus dia muntah. Terus saya datang, kok bisa dimuntahkan? Terus dia bilang ini berubah rasanya. Terus saya coba Pak, memang saya rasakan memang lain Pak, bukannya berubah jadi manis Pak. Jadi mohon maaf seperti comberan Pak. Itu terus ada yang lain-lain kan mereka kayak tersinggung Pak. Yang maksudnya orang sebelah lah, RT sebelah gitu, dari golongan keluarga saya sendiri juga. Mereka merasakan satu persatu Pak. Semua merasakan air yang sama. Mereka nggak ada merasa ada apa-apa, biasa-biasa saja. Justru anak saya yang masih belum terima Tuhan, biasa katanya. Semua biasa Pak. Jadi itu apakah itu bagaimana Pak? Apakah itu malaikat untuk memberikan respon kepada saya? Jangan diminum gitu loh Pak. Kira-kira menurut pendapat Bapak bagaimana Pak? Tentang malaikat ataukah itu Roh Kudus sendiri atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Karena itu pengalaman pribadi Ibu, saya boleh saya katakan nggak tahu saya Bu, tapi yang pasti itu sudah satu cara Tuhan untuk menolong kita ya. Apakah Roh Kudus atau malaikat? Yang pasti kan karya malaikat juga, penyertaan malaikat itu kan atas seizin daripada Tuhan. Dan Tuhan kita itu kan tidak bisa dipisahkan dari Roh Kudus karena Bapa firman-Nya adalah satu. Jadi itu dengan pertanyaan Ibu belajar ya, sudah ada Roh Kudus dalam hidup orang percaya, itu mengapa Tuhan mengutus malaikatnya melayani manusia. Ya ini hak daripada Tuhan itu sendiri ya. Itu bagian dari cara kerja Tuhan untuk menyatakan pertolongannya pada kita. Ya bisa. Iya, mungkin isyarat ya Pak ya, Tuhan kasih isyarat barangkali, jadi kayak sinyal gitu agar kita nggak
nggak usah diminum gitu. Itu aja kira-kira menurut pendapat saya sih seperti itu, Pak. Bisa jadi gini ya, ini kan otoritas Tuhan ya. Bisa saja Tuhan itu, kalau berbicara kemahan Tuhan ini kan sebenarnya kan sudah tidak bisa kita jelaskan bagaimana, apa, dan yang dia rancangkan tentang dunia ini tidak bisa kita jelaskan. Kita hanya bisa menjelaskan tentang bagaimana Tuhan merencanakan sesuatu bagi kita berdasarkan apa yang sudah dia beritahukan kepada kita. Kalau apa yang belum diberitahukan kepada kita itu tidak bisa kita jelaskan. Karena itu adalah otoritas dia sendiri ya. Contoh nanti kalau kita melihat di kitab Wahyu, di situ kan ada malaikat yang menumpahkan cawan, penghukuman. Ada malaikat melakukan ini dan itu. Ya pertanyaannya seperti ibu belajar ya. Kalau ada Roh Kudus, kalau Allah sendiri, mengapa kita harus mengapa Allah harus mengutus malaikatnya? Ya karena Allah menciptakan malaikat itu kan untuk melakukan kehendaknya. Dan Allah berotoritas untuk menugaskan malaikat itu. Dan Allah berotoritas juga apakah dia mau mengerjakan melalui rohnya sendiri atau melalui sang firman yang menjadi manusia yang mulia atau melalui Roh Kudus. Kita hanya mendapatkan sebuah kepastian bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan menuntun kita. Nah, ini ada pertanyaan Ibu Lea, maaf Pak, saya masih bingung yang di sekeliling kita itu malaikat atau gimana Pak? Soalnya ada yang bilang di sekeliling kita ada malaikat yang baik dan yang jahat. Ya malaikat Tuhan menyertai orang percaya. Tapi iblis juga selalu ingin menyesatkan orang percaya. Maka di dalam dunia ini kan arena pertempuran ini. Iya, maka dikatakan iblis itu mengaum seperti singa, mencari orang yang dapat ditelannya. Tetapi di sisi lain juga, Tuhan memberikan perlindungan juga kepada kita. Maka sekarang ini yang harus kita pastikan adalah bagaimana kita terus berada dalam hadirat Tuhan. Bagaimana kita terus bergantung pada Tuhan. Bagaimana kita terus menikmati kebaikan Tuhan. Hanya itu. Karena iblis itu digambarkan seperti singa yang mengaum mencari orang yang dapat ditelan. Makanya saya katakan dunia ini arena pertempuran buat kita. Kita mau bertempur bersama Tuhan atau kita mau bertempur melawan Tuhan. Kan itu aja. Nggak ada pilihan loh. Nggak ada pilihan, hanya yang dua itu. Bertempur kita bersama dengan Tuhan menghadapi kuasa kegelapan, atau kita bertempur melawan Tuhan karena kita di pihak kuasa kegelapan. Hanya dua itu. Nggak ada yang lain. Oke? Ada lagi kira-kira? Atau mungkin jangan sampai ada yang bingung. Kalau bingung aku pun nanti jadi nggak enak. Nah, gimana? Mantap Pak, sip Pak, mantap Pak. Nah, jadi udah jelas Pak. Jadi malaikat Tuhan, jadi gini kan? Karena malaikat Tuhan, malaikat yang benar, itu dengan iblis itu kan punya latar belakang yang sama ya, sama-sama malaikat. Cuma satu, dia sudah menjadi pemberontak. Melawan Tuhan dan melawan kehendak Tuhan dan para malaikat Tuhan dilawan. Itu makanya iblis itu kan tadinya kan malaikat. Minggu depan lah kita bahas supaya tuntas tentang mengapa ada iblis. Ya, jadi bukan iblisnya langsung diciptakan Tuhan ya, tapi malaikat yang memberontak. Berbeda dengan saudara kita Muslim, katanya iblis diciptakan dari api atau apa itu, ya kan? Kalau malaikat diciptakan dari cahaya, entah bagaimana. Cuma pertanyaannya, mana lebih dahulu diciptakan, cahaya atau iblis? Kalau cahaya apa kan pertanyaan? Cahaya matahari kah? Kalau cahaya matahari, lebih dahulunya malaikat ada daripada cahaya matahari. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan aja. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan lah, atau ingin bertanya lagi. Oh iya. Saya mau bertanya. Pak, berarti pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, ketika orang-orang percaya diangkat dan menerima tubuh kemuliaan itulah mereka menjadi malaikat ya Pak. Ketika mereka menerima tubuh kemuliaan itu ya Pak. Bukan kita jadi malaikat Bu. Ketika nanti Yesus datang kembali kita dimuliakan itu, kita bukan jadi malaikat. Kita tetap manusia yang dimuliakan, yang hidup seperti malaikat. Jadi bukan jadi malaikat ya.
Iya, 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 iya. Oh iya benar. Oh, Malaikat berarti bukan kita dirubah jadi malaikat. Bukan ya, tadi pengertian saya berarti salah, Pak. ya Iya, iya. bukan jadi Tapi malaikat. dimuliakan Kita seperti manusia yang dimuliakan, yang hidup iya. seperti malaikat, tidak ada kawin mawin, tidak ada pesta di sana, pesta itu loh. Iya, Pak. Nah, tidak Oke. ada kawin mawin, nggak punya beranak lagi di sana. Ya Iya. hidup seperti malaikat, bukan jadi malaikat ya. Oh iya. Oke. Makasih Pak Erben Ya. penjelasannya. Cuma pastinya nanti seperti apa ya, ini semua data Alkitab yang kita bahas ya. Realnya nanti itu bagaimana? Kita lihatlah Yesus datang dan pasti. Itu aja yang bisa pastikan. Masih ada Kalau yang mau kalau mau diangkat bobot badannya dikurangi biar malaikat ikut. Nggak keberatan. Pak, itu Mas Didik nanya, Pak. Masih ada di chat. Mas Didik bertanya. Pak Erben. Jadi cara kerja malaikat ini ya cara kerja Tuhan ya. Karena dia kan pelayan Tuhan. Artinya malaikat itu melakukan sesuatu untuk manusia atas perintah Tuhan. Jadi kalau Tuhan suruh malaikat lakukan ini kepada hamba-hambaku di sana, layani dulu ini, ya pergi dia. Namanya kan pesuruh Tuhan ya malaikat ini kan, pelayan Tuhan. Jadi itu Pak Didi, malaikat memang diutus untuk memastikan pertolongan dan kehendak Tuhan pada umatnya. Ya bisa saja Tuhan menyatakan melalui malaikat apa yang menjadi pertolongannya. Ya seperti Maria ya, datang malaikat itu, hai Maria, engkau akan mengandung, Roh Kudus turun atasmu, dan anak itu disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dialah yang akan membebaskan umatnya dari dosa, dari maut dan semuanya. Yaitu, jadi malaikat itu disuruh. Makanya dikatakan kan di Ibrani pasal 1, Allah melalui para nabi berbicara kepada kita, Allah melalui para malaikat yang berbicara kepada kita, dan sekarang Allah berbicara kepada kita melalui Yesus Kristus. Tetapi walaupun Yesus Kristus sudah menjadi puncak dari penyataan diri Allah, tetap juga di dalam catatan Alkitab, Allah masih tetap memakai cara bahwa iblis yang diciptakannya itu menyatakan hukuman atau juga menyatakan pertolongan bagi kita. Yaitu hak prerogatif Allah lah ya. Kita tidak bisa katakan, apakah Tuhan bisa menolong kita tanpa malaikat? Ya bisa. Tapi masalahnya Tuhan mau menolong kita melalui malaikat, kita terima saja. Selama itu yang baik untuk lakukan untuk kita, ya kita syukuri. Jangan sampai kita bilang, kalau malaikat. Tapi pernah juga Musa katakan, aku tidak mau disertai malaikat, tapi aku mau disertai oleh Engkau ya Tuhan. Kan begitu. Kan pernah itu, Musa katakan itu ketika dia disuruh Tuhan. Udah pergilah malaikatku suruh menyertai engkau. Kenapa? Karena waktu itu bangsa Israel sangat tegar tengkuk. Sampai Tuhan mau undur, tapi cukup malaikatnya lah gitu. Tapi Musa katakan, Tuhan, aku mau engkau yang menyertai aku tidak mau dengan malaikat itu. Ya kita juga mau. Kayak kita kan tidak cukup hanya disertai malaikat. Tapi kita harus disertai Tuhan juga. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, para malaikatnya menyertai kita kan lebih lengkap lagi. Gimana kira-kira? Iya benar Pak. Iya. Lebih afdol. Iya, Ada Tuhan, ada juga malaikatnya. Iya. Ada juga menyertai kita ya, luar biasa. Iya betul. Pak, bertanya Pak. Iya ya, silakan Bu. Pak yang mau tanya tentang malaikat yang melayani Allah. Kerup ini masuk ke dalam klasifikasi malaikat yang saya mau tanyakan. Di situ yang ada di petir 2, mereka berdiri menjaga pintu gerbang Taman Eden untuk mencegah orang berdosa memasukinya. Maksudnya memasuki Taman Eden ya Pak ya? Iya. Memang Pak, emang bisa ada orang nanti nyelonong bakalan orang berdosa masuk ke situ gitu Pak? Kan Oke. Manusia. Jadi pengertiannya gini ya, makanya dikatakan kerub itu kan bertugas menjaga kekudusan Tuhan itu. Nah ini sesuatu yang misteri sebenarnya ya. Jadi saya bingung pertanyaannya ini. Ya, datanya saya belum punya, Bu. Jadi saya susah menjelaskannya. Yang pasti artinya begini. Jadi gini, kalau tadi di dalam data yang saya tunjukkan itu kerub ya, kerub. Ini kita lihat lagi sekali lagi datanya ini. Supaya nah ini kan ada data ya. Ini ada data di kerub. Sepanjang yang aku baca ini datanya Bu ya, dikatakan kerub itu urutan atau kelas tertinggi yang diciptakan dengan kuasa dan keindahan yang tidak dapat dikatakan. Namanya juga tidak dapat dikatakan, Bu.
Baru mereka pewarta dan pelindung dari kemuliaan hadirat Allah, kedaulatannya dan kekudusannya. Mereka berdiri menjaga pintu gerbang Taman Eden untuk mencegah orang berdosa memasukinya. Jadi nggak ada orang yang berdosa yang bisa masuk ke Taman Eden itu. Dan Taman Eden ini kan gambaran dari Firdaus atau kerajaan surga yang akan datang. Makanya dikatakan Taman Eden yang lama kan digantikan dengan Taman Eden yang baru. Jadi penegasannya di sini hanya orang yang suci, hanya orang yang disucikan Tuhanlah yang bisa masuk surga. Kerub tidak mengizinkan orang masuk surga kalau orang itu belum ditebus, belum diampuni, belum diselesaikan dosanya. Karena ada kerub yang menjaga. Jadi nggak boleh sembarangan, gitu ya. Baru ini hadir dalam kemuliaan Allah. Baru penampilan yang biasa. Nah, ini ada 4 wajah, ada wajah manusia, singa, lembu, dan burung Raja Wali. Nanti ditanya, kok bisa jadi wajah manusia, singa, dan lembu? Saya belum dapat datanya. Panjang kali nanti kita bahas ini, Bu. Karena ini sebuah misteri. Data Alkitab masih menceritakan dalam bentuk simbol. Dan belum ada penjelasan. Kenapa wajahnya manusia seperti ini? Belum ada, Bu. Nanti kalau sudah ada diberikan Tuhan inspirasi, aku kasih tahu sama Ibu. Tapi kalau belum ada, ya apa mau aku kasih tahu kan begitu, kok. Biasanya atas menjelaskan karena ini misteri Tuhan kita ini. Tapi kalau ada yang punya ilmu yang sangat tinggi menjelaskan ini, ya harus kita jumpa sama Yesus lah dengan perjumpaan supernatural. Yesus, ini semua penuh misteri. Apa ini Tuhan Yesus? Tolonglah aku. Ya kalau dikasih tahu, puji Tuhan. Tapi kalau nggak dikasih tahu juga, nggak usah maksa-maksa lah. Pokoknya seperti itu aja Pak ya. Ceruk itu bentuknya, wajahnya ada 4. Iya, aku belum bisa menjelaskan itu karena belum Tuhan berikan. Hai Ben, ini artinya kalau ngomong Tuhan itu begitu, saya juga takut-takut deh. Nanti kalau bilang aku nabi palsu pula kan repot. Iya, Pak. Misteri, misteri. Iya. Baik, Pak. Ya. Apalagi ini J-Skill 28 ini apa nih maksudnya? Kita baca dulu lah ya. Kalau bisa kujelaskan. Kalau enggak, ya PR pula ini. Berarti kalian nanti berhasil memberikan banyak PR ini masalahnya. Aduh, banyak kali nih. J-Skill 28 ayat 14. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan di tengah-tengah batu yang bercahaya-cahaya. Ini Yeskiel 28 itu nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Nah, ini perlu penjelasan lagi ya. Ini nanti kapan-kapan lah kita bahas lebih panjang lagi nih ya. Mungkin harus saya baca lagi, saya pelajari lagi lah semua supaya makin mantap. Ini tentang Raja Tirus ini. Ibu Lea, nanti di pertemuan berikut barangkali kita bisa bahas ini. Oke, ada lagi? Bagaimana teman-teman? Jangan sampai bingung ya. Halo? Iya, Pak. Udah mengerti saya. Cukup. Jadi intinya ya, kalau malaikat itu siapa? Yang pasti itu diciptakan Tuhan sebelum langit dan bumi dan sebelum manusia, dan mereka diberikan Tuhan kemuliaan, berikan hikmat, berikan kuasa, tetapi terbatas. Dan malaikat ini juga kemudian dijadikan Tuhan sebagai pelayannya, pesuruhnya untuk menyertai, mendampingi, menolong kita dalam menjalani hidup kita. Dan itulah hebatnya Tuhan itu kasihnya kepada kita. Bahwa malaikat yang dinyatakan mulia itu pun tetap dipakai untuk melayani kita di dunia ini. Artinya betapa Tuhan itu luar biasa mengasihi dan mencintai kita. Jadi sekarang tugas kita adalah bersyukur dan kita boleh sungguh-sungguh hidup bergantung, berserah pada Tuhan. Itu saja yang perlu untuk kita pegang, itu saja yang perlu untuk kita yakini dalam hidup ini. Jadi malaikat diberikan Tuhan untuk menyertai kita dalam segala keadaan. Ya puji Tuhan, dimanapun kita berada, ada malaikat yang menyertai kita,
Bahkan Allah sendiri juga menyertai kita. Luar biasa ya. Iya, amin. Puji Tuhan, Pak. Ya. Yang pasti malaikat yang kita imani di dalam Alkitab bukan Jibril. Karena sifat Jibril dengan malaikat kita itu sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Itu yang harus kita pastikan. Ada Ibu Eliana Rosa ini kayaknya resen mau bertanya lagi Bu atau mau menyampaikan sesuatu? Jangan aling dengan Jibril, jangan. Jibril. Disertai double gitu ya, malaikat sama Roh Kudus itu sendiri ya Pak ya? Iya. Ibaratnya, wow, keren Pak. Kalau kita disertai presiden, ya ikut panglimanya dan menteri-menterinya menyertai kita kan lebih enak lagi daripada hanya presiden. Wow. Kira-kira begitu. Ihoy Pak, ihoy sekali Pak, luar biasa Pak. Gitu aja. Iya Pak, luar biasa kita Pak ya, umat-umat percaya ya Pak ya. Anak Tuhan kita, Makasih, Ibu. Iya Pak, wow. Gitu Tuhan Pak. mengasih. Ya. Iya. Ini begini Pak, mungkin sekedar ya, mungkin nggak ini juga. Saya sering memang diserang-serang hal-hal begitu Pak, yang maksudnya kuasa-kuasa kegelapan lah bahasanya gitu ya. Tapi kita nggak boleh menuduh, tapi kita malah justru bersyukur. Berarti kita ada punya pelindung Pak ya, double gitu. Jadi apa intinya ya di kejadian di rumah saya itu kan Pak ya, saya bilang tidak boleh menuduh. Kita bersyukur bahwa ada Roh Kudus yang melindungi kita dan malaikat yang kata Bapak Erben tadi. Contoh begini Pak, sayur ya Pak ya, saya masak, saya bagi dua ya Pak ya. Yang di dapur Pak, yang di kamar saya dengan di dapur, yang di dapur udah busuk Pak jam 6, mak saya masak tengah malam jam 12, dan saya bagi dua Pak, di mangkok di kamar saya. Ternyata subuh jam 6 saya lihat itu sudah berbusa Pak. Dan puji Tuhan, di mangkok yang dipisah kecil itu sampai jam 12 siang tanpa dipanas-panasin masih oke Pak. Disitulah saya percaya Tuhan, kamu baik Tuhan Yesus. Berarti yang nggak mungkin kan Pak, kalau di dalam kamar saya ada yang nyentuh Pak. Cuma yang di dapur itu kan ya bebas gitulah Pak. Jadi itulah saya percaya. Di situ terlihat Pak. Itu aja kira-kira. Jadi saya nggak bisa berpanjang lebar. Mungkin teman-teman yang di sana bisa menyimak begitu. Jadi makanya Bapak bilang yang menjaga kita itu ada dua, double. Wow. Sudah Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Jadi saya pikir nggak ada lagi pertanyaannya. Kalau ada mungkin nanti ada satu pertanyaan ini, skill 28 ya. Di berikutnya kita akan bahas. Ada mau menambahkan, bukan bertanya lagi, kira-kira? Saya tambahin Pak. Ya silakan Pak ya. Ya, jadi begini teman-teman ya, karena memang saya kan pelayanan banyak di luar. Artinya kan saya meninggalkan keluarga saya, dan keluarga saya itu kan anak-anak masih kecil ya, Bapak Ibu ya. Dan ada istri saya juga. Saya juga punya kekhawatiran dan ketakutan pada saat meninggalkan mereka kan hampir 3-4 hari. Dan saya juga di hati saya juga ada kekhawatiran Bapak Ibu. Makanya waktu saya berangkat itu saya juga berdoa di dalam hati bahwa Tuhan jagailah mereka. Nah, setelah penjelasan malaikat ini, kata-kata saya bilang menjagai mereka artinya dari luar dong. Kan begitu. Karena Roh Kudus betul ada pada orang percaya. Permasalahan kan saya di luar ini, saya lagi pelayanan misi di luar. Tetapi dengan keyakinan iman bahwa Tuhan menjagai mereka, artinya malaikat itu yang seperti tadi Pak Erben bilang, bahwa malaikat itu diperintahkan Tuhan untuk menjagai keluarga. Jadi tergantung dari iman saya itu. Jadi dimanapun saya mau pelayanan seperti apa, begitu saya memiliki iman bahwa keluarga saya juga dijaga oleh malaikat itu, bala tentara Allah itu. Karena ketakutan jelas ada di saya juga, saya ketakutan ada. Bagaimana kalau anak saya tiba-tiba nyebrang, masih SD, anak kecil namanya mau seliwer kayak bagaimana kan terserah mereka. Tapi itu tadi, semakin kita belajar Alkitab, semakin dengan adanya Pak Erben memberikan materi-materi yang semakin tajam, jadi fungsi dan tugasnya seperti apa. Akhirnya saya, jadi apa yang saya katakan itu artinya bahwa Tuhan mendengar. Dan bagaimana realisasinya? Berarti ada malaikat yang menjaga keluarga saya di rumah. Kan gitu. Ditambah lagi dengan saya mengimaninya.
Wah, udah double-double tuh. Itulah kenapa yang di dalam kita itu penting sekali. Roh Kudus yang di dalam kita itu. Apakah anak saya yang masih SD itu ada Roh Kudusnya? Saya imani, ya. Saya bapaknya, saya jelas mengimani itu. Tapi bagaimana dengan tingkah laku mereka yang mungkin yang nggak karuan lah, istilahnya liar lah seperti itu. Ya kalau kita berbicara iman, perlindungan, otomatis Tuhan yang lebih tahu. Makanya saya bilang 1x24 jam saya nggak bisa pantau anak saya, tapi Tuhan mampu dan Tuhan bisa. Makanya dia kirimkan itu penjaga-penjaganya untuk anak saya dan saya mengimani itu. Itu aja sih tambahan dari saya, Bapak Ibu. Silakan Pak Irfan. Oke, itu mungkin sangat, jadi indahnya menjadi orang Kristen ini ya itu ya. Jadi artinya proteksi dari Tuhan itu kepada kita lengkap, sempurna. Kita inilah yang seringkali menjauh dari Tuhan, kurang mengandalkan Tuhan. Kadang kita bergantung pada ego kita, tapi melalui pembelajaran kita malam hari ini, mari kita untuk semakin menyadari betapa Tuhan baik, betapa Tuhan luar biasa, betapa Tuhan berkuasa, betapa kita berharga, betapa kita berarti di mata Tuhan. Maka kita harus memberikan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mari sungguh-sungguh, mari kita semakin setia, mari kita semakin berbakti pada Tuhan. Itu saja. Kita bisa ditutup dalam doa ya. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, kami sungguh bersyukur boleh belajar tentang kebenaran-Mu. Kami melihat betapa Engkau mulia, punya rancangan yang sempurna, punya tujuan yang mulia untuk kami. Ajar kami untuk menemukan isi hati Tuhan, rencana Tuhan, maksud Tuhan. Dan biarlah kami boleh berjalan terus dalam kehendak-Mu. Kami melihat kebaikan-Mu. Engkau menyertai, roh Engkau berikan, firman menjadi manusia Engkau nyatakan, bahkan para malaikat-Mu juga Engkau berikan menyertai kami. Sungguh luar biasa Tuhan baik dalam hidup kami. Hari ini dan seterusnya ajar kami semakin setia untuk menemukan isi hati-Mu, melakukan isi hati-Mu, dan boleh hidup seturut kehendak-Mu. Berkati semua kami yang ada di room ini, bahkan juga yang menonton di live, Tuhan berkati mereka. Supaya apa yang kami bicarakan, kami diskusikan, kami sharingkan malam ini, menentukan, menguatkan, dan memantapkan hati kami untuk sungguh percaya hanya kepada-Mu. Kami tidak takut lagi dengan kuasa kegelapan, kami tidak takut lagi dengan siasat iblis, kami tidak takut lagi dengan orang-orang yang mau melakukan kejahatan. Karena proteksi penyertaan Tuhan sempurna cukup buat kami. Terima kasih, kami bersyukur, terpujilah Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.